Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fuji Lestari dengan NPM 232151052. Saya dari Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, SPD MPD. Pada video kali ini, yang pertama, saya akan membacakan surah Al-Kahfi ayat 1-10. Yang kedua, asbabun nuzul surah Al-Kahfi. Dan yang ketiga, keutamaan membaca surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubassirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajron hasana makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala liabaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bahimun nafsaka ala asyarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ngajaba idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Asbabun nuzul surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Al-Kahfi artinya gua atau penghuni-penghuni gua.
Surah Al-Kahfi termasuk surah Al-Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat. Perlu diketahui, salah satu keistimewaan Al-Kahfi di dalamnya terdapat kisah para nabi dan orang soleh. Di antaranya, kisah 7 pemuda penghuni gua Ashabul Kahfi dan seekor anjing yang tinggal selama 309 tahun menurut kalender Hijriah atau 300 tahun menurut kalender Masehi. Dalam 110 ayat surah Al-Kahfi membahas 4 pokok bahasan, yaitu 1. Keimanan, 2. Hukum-hukum, 3. Kisah-kisah, 4. Beberapa pelajaran penting lainnya. Yang pertama yaitu keimanan, yang isinya yaitu kekuasaan Allah dalam memberi daya hidup kepada manusia, dasar-dasar tauhid dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah selama-lamanya. Yang kedua, hukum-hukum. Dasar hukum akalah berwakil, larangan membangun tempat ibadah di atas kubur, hukum membaca insya Allah, perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan, kebolehan merusak suatu barang untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Yang ketiga yaitu kisah-kisah. Cerita Ashabul Kahfi, cerita 2 orang laki-laki yang seorang kafir dan yang lainnya mukmin. Cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, cerita Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian beberapa pelajaran penting lainnya tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ibadah yang ikhlas kepadanya. Kesungguhan dalam mencari guru, ilmu, adab sopan santun antara murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang cara memimpin dalam memerintah rakyat serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Konon ada 4 kisah yang tersembunyi di dalam surah Al-Kahfi. Keempat kisah ini mengandung nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 kisah tersebut yaitu 1. Menceritakan 7 pemuda atau disebut Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Kianus yang kejam, yang melarang rakyatnya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Yang kedua, menceritakan Sohibul Jantain, seorang pemilik kebun rindang dan subur namun kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senang merendahkan orang lain. 3. Menceritakan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa menyadari Nabi Khidir lebih pintar darinya sehingga dia ingin berguru kepada Nabi Khidir, tetapi permintaan itu ditolak. Kemudian yang keempat, cerita tentang Zulkarnain yang berarti pemilik 2 tandu. Dari kisahnya diajarkan pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nuzul dari surah Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dan membatilkan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pendeta Yahudi. Adapun 5 keutamaan membaca surah Al-Kahfi yaitu 1. Dipancarkan cahaya di hari kiamat. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya hingga Baitul Atiq. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ad-Darimi. Yang kedua, mendapat petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, barang siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim dan ia mensolihkannya. Yang ketiga, diampuni dosanya antara 2 Jumat. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat,
maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya. Hadis riwayat Ibnu Umar dalam At-Tarhib. Yang keempat, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat dari permulaan surah Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir, yaitu memberikan ketenangan hati dan diampuni dosanya. Keutamaan surah Al-Kahfi sakinah, sesungguhnya awan itu adalah ketenangan yang turun saat engkau membaca Al-Quran atau turun dalam Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentunya masih banyak sekali keutamaan dalam membaca surah Al-Kahfi ini, apalagi membacanya di hari Jumat. Oleh karena itu, yuk mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara selalu membaca Al-Quran, khususnya Al-Quran surat Al-Kahfi ini. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.